And when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luhur Budi Santoso dari Undaris University. Kali ini saya akan sedikit interview ya untuk tugas akhir saya, yaitu studi agama-agama, yaitu interview pada non muslim, yaitu salah satu teman saya yaitu Selamat namanya ya, salah satu non muslim yang bisa kita nanti review bersama, interview bersama bagaimana dan seperti apa agama Kristiani itu. Nah, sebelumnya marilah kita simak bersama-sama saksikan video ini. Oke ya, jadi inilah yang menjadi narasumber kita, namanya Mas Ahmad, ini rekan saya. Jadi untuk lengkapnya bisa silakan memperkenalkan diri dulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Budi Selamat. Saya berasal dari Kota Salatiga. Saya merupakan narasumber dalam wawancara kali ini. Ini ya, jadi untuk wawancara kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Kristen ya, agama Kristen itu seperti apa. Nah, jadi Mas Ahmad akan dijelaskan ya bagaimana agama Kristen itu seperti apa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu agama Kristen. Agama Kristen merupakan salah satu agama dari 5 agama atau 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, Kristen itu merupakan sebuah jalan hidup, artinya jalan kehidupan di dalam mengikuti Tuhan, maka disebut dengan agama Kristen, artinya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka disebut dengan agama Kristen. Artinya yang diikuti adalah ajarannya, kemudian sikap atau karakter dalam diri Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Kemudian apa aja ya yang diajarkan Kristen itu, seperti apa aja ajarannya? Kristen itu mengajarkan 3 inti. Itu yang pertama mengenai keselamatan, dan yang kedua itu yang diajarkan adalah mengenai karakter sempurna, artinya karakter dalam diri Tuhan sendiri yang selama hidup itu diperagakan. Yang ketiga adalah mengenai tanggung jawab, artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan porsi atau yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ajaran Kristen itu dibagi menjadi 3, itu yang sudah disebutkan tadi ya. Terus adakah kitab-kitab khusus yang dijadikan pedoman untuk orang Kristen itu? Kalau untuk ajaran atau pedoman mengenai ayat-ayat atau pasal di dalam Kristen itu tidak ada. Artinya semua ayat atau semua pasal di dalam Alkitab itu saling melengkapi dan saling menjelaskan. Artinya Injil itu menjadi satu epicentrum atau dasar kebenaran di dalam agama Kristen. Gitu ya, ajarannya itu kitabnya itu lebih ke Injil ya, kita sebut dengan Bible ya dalam bahasa internasionalnya ya. Terus waktu ibadah umat Kristen itu kapan? Waktunya kapan? Seperti apa? Harinya apa aja? Kita bisa jelaskan. Kalau untuk hari raya ibadah itu biasanya jatuh di hari Sabtu atau Minggu, tapi kebanyakan atau yang dominan itu di hari Minggu, tetapi ataupun Sabtu atau hari Minggu itu sama saja. Tetapi ada juga ibadah-ibadah lain selain ada di hari Sabtu atau hari Minggu ya, yaitu ibadah raya. Ada ibadah pemuda, kemudian ada ibadah lansia, ada ibadah kaum laki-laki, ada ibadah kaum perempuan yang itu bisa dilaksanakan tidak harus di hari Sabtu dan hari Minggu. Artinya ibadah untuk ibadah di gereja ya, maksudnya di sini ya, artinya bisa hari Senin sampai hari Jumat, hanya ibadah fleksibel selain hari ibadah raya yang wajib setiap hari Sabtu atau Minggu itu. Itu seperti ya, jadi nggak harus hari Minggu. Ternyata yang kita ketahui bersama biasanya hari Minggu ya, ini bisa hari selain Minggu itu bisa. Jadi itu. Terus kemudian bagaimana umat Kristen itu ketika menikah, apakah dia harus sesama umat Kristen atau boleh beda Kristen gitu, atau non Kristen dengan Katolik atau sebagainya, itu seperti apa?
Kalau untuk pernikahan di dalam kekristenan itu adalah dasarnya karena kita itu mau mengikuti Tuhan atau mengasihi Tuhan. Makanya kita harus mendapatkan pasangan hidup juga yang satu iman. Artinya sama-sama Kristen, sama-sama mengikuti Tuhan, jadi tidak diperkenalkan untuk berbeda agama. Artinya harus satu iman, satu agama, tetap di dalam Tuhan, karena itu merupakan dasar dari pernikahan itu sendiri. Nah, ya, jadi seperti ya, jadi Kristen itu juga sama Islam ya, jadi harus sama-sama satu koridor dalam agamanya ya, jadi Kristen itu tetap sama Kristen itu seperti itu. Terus apa aja ya hari-hari besar umat Kristen itu, apa aja yang dapat kita ketahui? Biasanya ada Natal, apakah cuma Natal aja atau ada hari-hari lain yang belum kita tahu ya? Untuk hari-hari besar umat Kristen itu apa aja? Hari raya Kristen itu yang sering kita tahu yang paling utama, yang pertama adalah hari tentang kelahiran Tuhan. Itu biasanya jatuh di tanggal 25 Desember. Kemudian ada namanya Jumat Agung, yaitu bapaknya Tuhan Yesus atau di Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di hari ketiga disebut Paskah dengan hari kebangkitan Tuhan setelah kematian. Kemudian 40 hari itu ada hari raya kebangkitan Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga setelah 40 hari kebangkitannya dari kematian. Jadi itu macamnya ya, ada ya. Jadi seperti itu hari besarnya itu ada hari Natal, ada Jumat Agung, ada hari Paskah supaya jadi seperti itu. Terus kemudian apakah umat Kristen itu mempercayai adanya surga neraka? Itu bagaimana menyikapi seperti itu? Kalau untuk agama Kristen sangat mempercayai sekali mengenai adanya kehidupan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Ada juga Kristen juga mempercayai adanya kehidupan binasa bagi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan di neraka. Artinya Tuhan sudah menyediakan tempat, sudah menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang atau setiap manusia yang mempercayai dan mau mengikut Tuhan selama hidupnya, dan ditempatkan ketika dia meninggal di satu tempat yaitu bernama kerajaan surga. Artinya orang itu nanti akan hidup kekal, hidup senang, hidup selama-lamanya bersama Tuhan di kerajaan surga. Tapi bagi mereka yang selama hidup tidak mempercayai adanya Tuhan, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, mereka akan binasa selama-lamanya itu dalam neraka. Ya, itu ya bagaimana kepercayaan mereka terhadap adanya surga neraka. Terus kemudian ada yang kita pernah juga dengar dan simak sur dan masih bingung, kok umat Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Itu bagaimana kita menyembah tiga Tuhan dalam satu kepercayaan itu seperti apa gitu? Kita itu masih bingung, kadang banyak yang awam tidak paham seperti itu. Kristen, orang-orang Kristen itu sendiri tetap menyembah satu Allah, yaitu Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa yang disembah setiap manusia kan tidak kelihatan fisiknya. Maka Tuhan hadir dalam wujud manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai salah satu misi untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu yang dipercaya orang Kristen. Makanya Allah yang tidak kelihatan berwujud dalam diri Tuhan Yesus, yang selain menyelamatkan umat manusia dari dosa, juga memperkenalkan dirinya siapa Allah sebenarnya di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi biar orang itu tahu, oh ternyata Allah selama ini benar-benar ada. Makanya diwujudkan dalam diri manusia yang bernama Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada, sudah meninggal, maka Roh Allah itu tinggal di dalam setiap manusia dengan Allah Roh Kudus. Jadi itu sama sebetulnya mereka orang Kristen itu menyembah satu Allah, yaitu Allah itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang bagaimana Kristen itu, agama Kristen itu seperti apa, hari-hari besarnya seperti apa, kemudian kitabnya itu apa, dan bagaimana ajarannya kita ketahui bersama. Jadi setiap agama itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Jadi itu aja, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih Aki sekali lagi kepada narasumber kita, Mas Ahmad ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dalam interview kali ini, wawancara dalam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk tambahan ilmu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.